Ustadz Nurkhalis bin Kudian LCMTHI. Yang kami hormati narasumber kita pada seminar kali ini, Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA. Yang kami hormati para dosen serta staf dan sivitas STD Hijau. Tidak lupa pula kita sapa para peserta dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang telah hadir pada acara seminar kali ini di hari yang kedua. Alhamdulillah tanpa terasa, dan sekarang kita berada di sesi ketiga hari kedua pada acara Seminar Nasional Ilmu Hadis tahun 2022 dengan tema Revitalisasi Studi Hadis di Era Digital. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kita terus sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung acara kita, di antara sponsorship Bindau Tour and Travel, Samase, Al-Amwa, dan Mega Baja Indonesia. Kami informasikan pula bahwasannya seminar kali ini disiarkan di beberapa media partner kami, di antaranya Stidis YouTube channel, Lorong Faradisa YouTube channel, Konsultasi Islam YouTube channel, dan Al-Iman TV. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, kita langsung mulai. Itu bagaimana nih Mas Aiman? Kita sapa dulu mungkin para peserta, insya Allah dengan semangat yang baru ini. Baik, gimana kabar para peserta? Semuanya baik? Sudah sehat semua? Sudah, insya Allah siap untuk mendengarkan apa? Sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Dasman Yahya Ma'a yang jauh-jauh datang dari Kepri, Ustaz ya? Dari Riau atau Kepri, Ustaz? Dari Riau. Dari Riau, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan saudara. Baik, langsung saja. Insya Allah nanti sesi ketiga ini akan dipandu oleh saudara kita, rekan kita, Mas Yusnizar Sufi Ramadan SSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akabar Ustaz? Masya Allah, barusan dari orang Riau langsung. Apa kabar, bahasa Riaunya gimana gitu? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali hadir juga pemateri keempat kita. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Nah, barakallahu fikum. Peserta juga sehat insya Allah dan siap untuk belajar bersama di sesi yang ketiga ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini masih fresh tentunya para calon-calon penerus dakwah ini harus lebih semangat daripada Ustadz yang sekarang, karena sekali lagi jalan mereka lebih panjang Ustadz insya Allah, dan kemudahan dalam berdakwah juga jauh lebih banyak daripada mungkin yang dialami oleh asatidzah saat ini. Kita akan undang untuk bersama kita di sini Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Fadhal Ustaz, bisa merapat bersama kami? Oju Dasman. Apa tuh Oju artinya? Mas. Usianya kayak sama Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Oh, Mas panggil Oju. Di sini ada yang orang Riau juga nggak? Ada? Ada yang orang Riau juga nggak? Mana? Oh, banyak. Ustaz mungkin bisa sedikit menyapa dengan bahasa Riau Ustaz, untuk menunjukkan keaslian Anda sebagai orang Riau. Oh, pakai mikrofon Ustaz? Iya, ini tidak dengan ilmu kebatinan, tidak dengar suara antum. Baik. Sudah hidup Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Ini bahasa Riau-nya, bahasa umumnya atau bahasa lokal saya? Bahasa Oju. Bahasa Oju. Yang tidak menjawab berarti bukan asli Riau. Termasuk saya. Non wong
uang ocu tunjuk tangan. Tuh ada tuh. 1, 2. Mikrofon Ada tolong. 3. Mikrofon. Masya Allah, Masya Allah. Coba Ustadz, dites Ustadz. Kalau tidak mampu menjawab, kembalikan ke Riau Ustadz. Silakan, mana tuh yang asli Oju? Coba berbincang dengan Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Siapa nama? Waalaikumsalam. Muhammad Farhan Zat. Muhammad Farhan, uang Malaysia yang. Iya Zat. Iya. Hah? Cucu Pak Kazawet kan? Iya. Siapa yang so? Masril. Sabit nama ya apa? Ya, mohon maaf. Ya, naskah ada di bawah. Silakan. Saya tidak paham naskah di bawah. Ada apanya renteknya? Ada, Ustaz, ada. Enggak mau tanya-tanya sesuatu ke Ustadz? Apa kabar Zat? Oh, yang bahasa lain. Apa kabar udah paham semua? Apa cito ya? Baik, berarti asli Ustadz ya? Tidak ada berubah Pak saya sampai di sini. Masya Allah. Harusnya apa kabar apa citonya? Itu bahasanya. Oh, seperti itu. Naam ya. Baik. Tapi sebenarnya ini bukan mewakili Rio semuanya. Ini hanya Rio bagian Kamparnya. Nah, saya tanya dulu. Kenapa Ustaz? Maka saya tanya dulu moderatornya bahasa lokal saya atau bahasa umumnya Rio? Bahasa lokal tadi. Tadi itu bahasa lokal Ustaz ya? Iya. Baik, barakallahu fikum. Kita kenalan dulu dengan beliau. Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Kota Jember di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih juga karena sudah beri kesempatan datang. Nah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau boleh tinggal di sini sekali. Boleh. Ada lowongan di STBI Ustaz? Ada. Iya, aku. Nah, pulang siapkan tanda tangan kontrak Ustaz ya. Baik ya, beliau di Indonesia ini adalah beliau merupakan Masya Allah doktor pertama yang tamat di Timur Tengah sejak S1 dari jurusan hadis. Sedangkan di level Asia Tenggara beliau adalah yang kedua, Masya Allah ya. Kegiatan beliau saat ini selain sebagai seorang dai, beliau juga salah satu guru besar di Ma'had Al-Jami'ah dan dosen di Fakultas Usuluddin UIN Suska serta ketua atau direktur di Markas Islamic Center Kampar. Kampar ini nama daerah Ustaz ya? Oh, nama kabupaten ya. Setara dengan Jember ya. Beliau lahir di Desa Muara Jalai, Kampar, Provinsi Riau. Tahunnya boleh disebutkan Ustaz? Tahunnya boleh disebutkan? Karena tadi kan manggilnya Mas gitu loh, takut ketahuan nggak jadi panggil Mas tadi. Riwayatnya keluar ya, beliau lahir di tahun 1971. Ada yang sudah lahir selain Ustadz di depan? Belum ya. Ya, beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar di Muara Jalai Kampar tahun 84 dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Ponpes Darum Nahdah Bangkinang Kampar selama 7 tahun ya. Kemudian beliau juga melanjutkan ke Lipia Jakarta selama 2 tahun. Ada yang satu angkatan dengan beliau? Nggak ada Ustadz ya. Memang lebih senior Ustadz usianya ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan ke Lipia Jakarta. Setelah dari itu beliau lanjut S1 sampai dengan S3 jurusan hadis dan lulus S3 di tahun 2008. Dan selama di Madinah juga beliau selain belajar di bangku perkuliahan juga belajar banyak dengan para masyaikh. Beliau juga aktif bermuazamah di majelis para masyaikh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin, ada juga Sunan An-Nasai sejak pertengahan juz pertama sampai dengan tamat. Kemudian juga pernah dengan Syekh Atiyah Salim rahimahullah. Ini merupakan ahli hadis Madinah dan juga guru-guru besar dari Universitas Islam Madinah sekarang. Juga pernah dengan Syekh Muhammad bin Mukhtar yang merupakan pakar fikih di Madinah dan juga anggota Hayah Kibaril Ulama ya. Dan juga masih banyak syekh-syekh lainnya yang memang beliau pernah belajar. Dan sampai sekarang beliau ini masih aktif dan tegar untuk menegakkan dakwah tauhid dan sunnah di berbagai daerah khususnya di Provinsi Riau.
Alhamdulillah juga beliau juga memiliki rekaman kajian yang sangat banyak, diantaranya rekaman kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Al-Muwatta, bahkan Arisalah Islam, Asy-Syafi'i, dan rekaman-rekaman kajian kitab lainnya yang sangat banyak. Barakallahu fikum Ustaz. Tema yang akan beliau bawakan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan urgensitas mengajarkan dan memasyarakatkan hadis Nabi. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Gimana Ustaz? 25 menit ya. Tapi ada injury time-nya sedikit kan? Ada ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala ala'ihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi abdulus salat wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, wa tabi'ina lahum bi ihsan, ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam, fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Fadilat Raisi Kulliyatil Imam Asy-Syafi'i Al-Ustadzul Muhtaram Fadilat Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah, wa ashab al-fadilah al-wukala wa ru'asa al-aqsam hafizakumullah jami'an, wa khudsu minhum bizikri fadilat rais qismi ulumul hadis. Pada pagi ini tadi saya berbisik sama beliau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Saya sebenarnya dalam hadis lebih senang bahasa Arab. Apalagi istilah-istilah ini dibuat pula dalam bahasa yang bukan asli. Tapi sebelum saya masuk, saya ada beberapa ralat. Pertama, terima kasih kepada saudaraku moderator yang bukan juga penyiar. Penyiar ya? Kata siapa Ustaz? Kata saya. Oh, Tidak benar. Ralat sekarang. Saya juga nggak akan ralat beberapa ucapan Anda. Oh gitu. Iya. Saya mau diralat Ustaz. Hah? Ucapan saya diralat tadi. Iya. Ada yang salah? Ada yang salah. Wah, panitia nih Ustaz berarti. Enggak. Anda yang bacakan, panitia enggak bacakan. Oh gitu. Salah dalam membaca. Salah membaca, salah informasi juga. Oke, baik. Kita ralat. Saya akan tuntut sekarang. Baik. Aduh, nggak dipakai lagi nanti saya Ustaz. Betul penyiar kan? Nah Ustaz. Iya, kalau saya reporter. Masya Allah. Iya. Jadi nampaknya kita satu profesi. Nah, Tidak percaya saya keluarkan kartu jurnalistik saya. percaya Iya. Ustaz. Percaya. Alhamdulillah. Kami juga pernah bertugas jadi reporter musim haji. Masya Allah. Iya. Kemudian juga dengan Ustadz Syafiq sering sama-sama ke Radio Jeddah dulu. Masya Allah. Ngisi kajian pekanan di siaran seksi bahasa Indonesia. Masya Allah. Ada yang perlu saya ralat lagi tadi itu. Mungkin tidak di-update informasi dan tidak di-upgrade. Pertama, tanggal lahir saya tadi saya bilang ada 2 riwayat. Oh. Di situ nggak ada disebutkan. Iya. Masa Ini- orang lahir tahunnya aja nggak ada tanggalnya. Ini berarti doif Ustaz ya datanya. Nggak, mungkar. Oh bukan. Oke, baik.
dipertanyakan ini berarti ya. Yang masyhur riwayatnya 11 Januari Nah, 1971. nah. Tapi yang asah, yang lebih sahih 1 November. Oh. Wasababu at-tarjih Mhm. riwayatul ula riwayatul akhil akbar. Ma fi muskilah, ma fi muskilah. Riwayat kedua itu riwayat ibu saya. Oh. Wa sahibatul qissah muqaddama ala ghairiha. Nah. Makanya saya kelihatan lebih muda dari yang tertulis. Masya Allah. Ya kan? Kelihatan kau Ustaz. Iya betul. Nah. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan saya itu sebagian besar sudah berlalu. Nanti dikritisi orang. Karena kabarnya live itu dia harus saya luruskan. Satu, saya tidak lagi imam besar Islamic Center Kabupaten Kampar. Itu hanya dulu sekitar 4 tahun. Sekarang tidak lagi. Nah. Yang kedua, mantan. Tulis tambahnya mantan aja. Tidak ada pena, saya kasih pena. Nah, Baik. tinggal mantan itu. Kayaknya banyak mantan gitu ya. Mantan. Kedua, Direktur Ma'had Al-Jami'ah, itu yang pertama sekali. Ya, di saat belum ada, Masya Allah waktu itu tidak ada yang mau jadi mudirnya. Berarti terpaksa memang dulu Ustaz ya? Karena kondisi. Dari sisi mana dulu? Saya tidak ada dipaksa-paksa. Oh. Tadi bilang nggak ada lagi. Pakai istikharah, pakai istisyarah. Baik. Ini baru kali ini loh saya diserang sama narasumber. Keputusan sendiri. Nah, Baik ya. Karena memang anggaran tahun pertama itu hanya 26 juta untuk 1 tahun. POK-nya. Jadi tidak ada yang berani pegang. Dan antum berani waktu itu. Saya berani. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga terpilih kembali. Ya, uang banyak aja berani, paling sedikit. Masya Allah. Taib. Banyak aja berani kita pegang, apalagi sedikit. Taib. Selama 5 tahun, habis masa tugas, ganti yang lain. Jadi mantan juga. Revisi berarti Ustaz Masih ya? mantan juga. Nah. Ada Ada lagi nama saya tidak lengkap. Oh iya. Ya, antum LC-nya ditinggal. Padahal LC itu paling mahal. Masya Allah. Anak saya menerjemahkan dokter DR itu durian. MA itu mangga. Kalau LC itu leci. Mana mahal leci daripada mangga? Iya. Buah-buahan jadinya Iya. Ustaz ya? LC itu produk luar negeri. Nah. Kalau durian di mana-mana ada. Mangga di mana-mana ada, tapi LC hanya di luar negeri. Masya Allah. Tolong ditambahkan. Nah, ya kajian kita bersama dengan Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Tidak salah, LCMA. Oh LC. Kalau LCMA, Oh gitu. Agak banyak permintaannya ya Bapak ya. antum berhadapan dengan istri, jangan main-main. Masya Allah. Panitia butuh filter mungkin ke depan. Baik kaum muslimin, para pimpinan, para peserta yang saya muliakan, mohon izin. Itu tidak terhitung waktu 25 menit itu. Iya. Nggak tahu panitia. Kepotong 15 menit udah. Itu masuk injury time. Taib. Baik kaum muslimin, waktu terbatas, tapi saya tidak akan terbatas. Pertama, kenapa judul ini diangkat? Sering saya menghadapi di lapangan, baik di lapangan dakwah maupun di lapangan kuliah. Tapi kuliah tidak di lapangan. Satu hari saya diminta di salah satu masjid di Riau mengisi tentang bahaya hadis palsu. Hampir 2 jam saya menjelaskan, mulai dari definisi hadis, definisi sunnah, azhar, khabar dan seterusnya. Yang sekiranya di sini kan tidak perlu diulang lagi nih. Nah, tiba-tiba ada yang bertanya, Ustaz, tidak ada hadis palsu, Ustaz. Kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Masalah, dokter, ahlan wa sahlan. Ma'dziratan. Fadilatul Dr. Nur Ihsan, jazakallahu khair. Asasmuhu uzran.
Hayakumullah. Saya terus terang agak terkejut memang. Kalau dia bilang menurut saya, oke lah menurut dia kan. Ini langsung tidak ada hadis palsu. Saya mengira dia orang-orang biasa, orang awam gitu. Lalu saya tanya, Bapak profesinya apa? Saya spesialisasinya apa? Dia tidak mau jawab, tapi yang lain, pengurus yang lain jawab. Dia MPD Ustaz. MPD berarti sudah master pendidikan. Kalau master pendidikan, apalagi tambah I-nya pula, Islam, berarti kuliah di institusi Islam, sekolah tinggi Islam. Dia mengatakan tidak ada hadis palsu. Saya kira main-main, rupanya serius. Tidak ada hadis palsu. Mungkin dia telah baca dulu. Belum pernah ada seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Ada sebagian ahlul kalam, mutakallimin, tapi tak disebutkan. Sampai sekarang saya belum ketemu ustaznya. Saya mah ketemu orangnya yang mengatakan tidak ada hadis palsu. Ya, saya cari-cari tidak ada yang bisa menentukan siapa nama. Tapi Ibnu Katsir termasuk yang pertama menyebutkan ba'dul mutakallimin nasabu ila ahlil kalam. Tapi dia tidak menyebutkan siapa namanya. Sampai Syekh Ahmad Syakir pun muhakkik Ikhtisar Ulumul Hadis juga tidak menyebutkan siapa orangnya. Saya juga tidak menemukannya. Tapi dia disebut ahlil kalam. Mungkin terbaca oleh dia ini sehingga masuk dalam pikirannya, kan Nabi yang mengatakan qala Rasulullah, masa palsu? Betul juga ya, betul juga. Lalu panjang lebar saya jelaskan, saya katakan tentu karena ini kasus atau ada nama kasus pemalsuan, tentu harus ada para saksi, alat bukti dan barang bukti. Para saksinya tentu para ahlinya.
Saya katakan, ulama hadis semuanya sepakat ada hadis palsu. Kemudian barang buktinya ada kitab-kitab kumpulan hadis palsu. Alat buktinya ada para perawi di dalam kutubul jarh wa ta'dil yang tertuduh berdusta. Tentu pendusta dalam hal ini definisi al-kadzdzab inda ahli hadis atau ahli istilah adalah man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam walau marrah. Orang yang berdusta atas nama Nabi walaupun hanya satu kali. Rupanya dia tidak terima nampaknya. Bulan depan jadwal saya sudah dianulir. Ternyata ketua RW. Ya, ketua RW rupanya. Jadi nampaknya prestasi terbaiknya adalah menghentikan kajian. Dia kan tidak bilang menurut saya, menurut ulama Syiah, tidak. Tapi dia bantah langsung soal 2 jam itu makanya sebenarnya keterangan lebih panjang. Ini saya ringkas ini. Ini cuplikan saja. Kalau mau lebih jelas datang ke Rio. Nah, contoh kedua, di kelas sering kita berhadapan dengan mahasiswa S1, S2, bahkan S3. Mereka sepertinya belum memahami bagaimana menta'zim hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ada suatu masalah, lalu terjadi diskusi. Dia agak panas, saya dingin aja. Sebab saya biasa napas saya agak panjang dikit. Sekarang aja karena ada gemuk jadi agak pendek napasnya. Napas saya kalau diskusi agak panjang sedikit. Dan insya Allah saya ingin selesai di depan, bukan main belakang. Macam tadi main belakang kan. Nah, jadi saya terima terus, saya terima, lalu saya bertanyakan. Intinya, jelaskan ini perkataan Nabi, ini perkataan alim. Tapi tetap dia tidak ngah, kata orang. Tetap tidak mau menerima ikut Nabi SAW. Apa sebab? Ini ulama Ustaz, ulama besar. Saya bilang ini lebih besar dari ulama sebenarnya. Ini a'lamul ulama. Lalu jawab lagi, al ulama warathatul anbiya Ustaz, katanya. Betul juga, al ulama warathatul anbiya. Baik. Antum tahu yang namanya pewaris tentu ada warisannya. Mana warisan dia? Coba tunjukkan mana warisannya. Kalau tidak ada warisannya berarti dia di sini tidak mewarisi. Terhijab, hijab berhirman semua. Ya kan tidak ada warisannya. Ini isbalat kan pewaris Nabi. Tentu ada yang diwarisi. Oleh sebab itu, mana warisannya? Saya katakan, tidak Ustaz, kan kita harus ikut ulama juga Ustaz. Lalu saya berdiri, boleh berdiri kan? Saya berdiri begini, ayo siap ikut ulama? Siap katanya.
Menurut ilmu yang kamu baca, Imam Abu Hanifah dalam masalah ini apa dia bilang? Ternyata tidak seperti yang dia katakan. Sekarang Imam Malik, apa pendapat dalam masalah ini? Ternyata juga berbeda dengan ulama yang dia maksudkan. Imam Asy-Syafi'i seperti apa? Juga berbeda. Imam Ahmad juga berbeda dengan ulama yang dia maksudkan. Nah sekarang anda ikut ulama yang mana? Ulama yang ada warisannya atau ulama yang tidak pada bagian warisannya di sini? Masih pikir-pikir. Kalau gitu antum kalau masih pikir-pikir orang peragu bilang. Tuh nah, orang yang masih pikir-pikir, orang yakin itu orang ragu. Hah? Coba kita contohkan sekarang. Ustaz mau nikah lagi? Mikir pun tak berani, ada. Kita tanya saudara kita. Oh sana pertanyaannya. Tidak ada hadiahnya dah. Ada hadiah. Enggak pertanyaan itu gitu. Buat Ana. Iya. Boleh, Ustaz? Pertanyaan yang sama. Masih Oke. mikir. Masih mikir. Ini karena live, Ustaz. Iya. Kalau nggak live mungkin nggak mikir. Oh. Oh iya, saya lupa. Untung tidak ke saya ditanyakan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum kurang apa sebenarnya? Tanya lagi saya. Nah, saya juga Istrinya ikut nggak, Ustaz? Hah? Istrinya ikut ini. semuanya ada. Spionnya banyak di sini. Masya Allah. Iya. Spionnya banyak di sini. Nah. Baik. Kalau antum masih pikir-pikir berarti tidak yakin. Baik. Masih banyak contoh-contoh, bahkan saya menyebutnya fenomena, bukan lagi kasus nih. Fenomena kita dihadapkan pada kenyataan. Mereka belajar hadis, ilmu hadis, tetapi tidak menghayati hadis dan ilmu hadis. Contoh lain seperti disebutkan oleh guru kita Syekh Profesor Abdul Karim Al-Khudair dan kitabnya Al-Hadithul Dhaif. Dan di antara alasan mereka yang mengatakan jangan disamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Benar, tidak sama. Hadis dhaif ada kemungkinan dikuatkan, tapi hadis palsu tidak bisa diangkat lagi, betul itu. Tapi dalam pengamalan hadis dhaif diamalkan atau tidak? Khilaf di antara ulama dalam bab-bab tertentu, tapi secara asas hukum asalnya hadis dhaif laisa bihujjah. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad semalam, di antara asbabut tarjih adalah li dha'fi haditsil khasam atau al-khusum, yaitu lemah hadis yang dipakai oleh pendapat yang berseberangan. Maka alasannya apa? Kalau ada ulama yang memakainya berarti hadis itu sahih. Sehingga lahir lagi istilah seperti yang sering disematkan kepada antum-antum nih. Maksudnya kepada masyayikh kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada yang mengatakan Albani itu kalau setuju hadis disahihkannya, kalau tak setuju ditaifkannya. Kita tengok hadis-hadis amalia kita ditaifkannya semua. Hadis-hadis yang amalia dia disahihkannya. Jadi sampai sebegitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa sebab? Karena kalau diamalkan berarti hadisnya makbul. Subhanallah. Lalu saya menjawab, baik. Bukankah di antara para ulama ada yang mengamalkan hadis palsu? Kalau hadis dhaif diterima dan diamalkan dengan alasan diamalkan oleh sebagian ulama, maka hadis palsu pun boleh diamalkan karena diamalkan oleh sebagian ulama. Ada hadis palsu yang diamalkan oleh sebagian ulama. Oleh sebab itu maka hujjah bahwa sesungguhnya hadis dhaif boleh diamalkan karena diamalkan oleh sebagian ulama, ini lazimnya, lazim khatir, yaitu berarti hadis palsu juga boleh diamalkan dengan alasan diamalkan oleh sebagian ulama. Baik. Oleh sebab itu ini latar belakang kenapa
ini kembali kita revitalisasi bahwa pembelajaran hadis itu harus tetap dikembangkan dan dilanjutkan. Kalau boleh saya bercerita pengalaman saya dulu masuk ke hadis. Sebenarnya baik yang di sana maupun yang di sini melarang saya masuk hadis. Apa sebab alasannya sama Ustaz Ayan. Karena masuk hadis itu sulit dapat kerjaan. Berarti kalau tidak ada kerja, tidak ada PT. Nah, sulit dapat kerja. Lalu saya jawab waktu itu, saya bukan cari kerja, cari ilmu. Kalau cari kerja, apa kerja banyak? Yang kedua, saya tengok orang tak sekolah pun banyak kerjanya. Masa kita yang sekolah tidak ada kerja? Yang kedua, orang hadis itu keras-keras hatinya katanya. Ya Allah ya Rabbi. Saya tidak percaya masa orang hadis hatinya keras. Karena hadis itu dari Nabi SAW. Dan Allah yang katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Tidak mungkin. Berarti kalau ada yang keras hatinya tamat hadis, berarti dia masalah. Mungkin jangan-jangan dia mengamalkan, dia ahli hadis tapi metodenya ahli hadas. Ya, seperti kata Ibnu Rajab dalam kitab ini, Fadlul ilmi salaf ala ilmi khalaf, bahwa ada di antara orang, Masya Allah, spesialisasinya di hadis, wa yunsabuna ila ahli hadis wa la yasiruna ala manhaji ahli hadis, la fil faham wa la fil ta'zim wa la fi at-tasfiyah. Artinya tadi sudah jelaskan semalam oleh Ustaz MH bahwa harus satu, pastikan kesahihannya. Kedua, sihhatul istidlal. Di mana kita belajar sihhatul istidlal? Jangan jauh-jauh kepada mereka yang pemahamannya dijamin sahih. Dapat rekomendasi dari sang penerima atau sang penolak suatu amal, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana kita nak belajar? Ke mereka. Oh, mereka ke ahli usul fikih, Ustaz. Betul juga Ustaz ya. Dan tidak ada usulul fiqh, tidak ada at-ta'rif bi usulul fiqh, tidak ada al-fiqhu lughatan wal fiqhu istilahan, tidak ada mahwal istinbat mahwal istidlal, tidak ada istilah itu di zaman itu. Lalu saya katakan kepada kawan-kawan saya di kuliah, antum tahu nggak, ini ilmu kita hari ini kebanyakan ilmu alat. Usul fikih ilmu alat, nahwu sharaf ilmu alat, apa lagi usul tafsir ilmu alat, qawaid tarjih ilmu alat, ilmu rijal ilmu alat, al-jarh wa ta'dil ilmu alat. Kenapa keluar alat? Kenapa alat diperlukan? Ustaz, yang jawab kasih hadiah Ustaz. Kalau tidak ada hadiah sini saya yang kasih hadiah. Nah, silakan. Sebentar, mikrofon panitia. Mahasiswa juga Ustaz. Mahasiswa S3. S3. Nah, saya coba analogikan dengan pisau sebagai alat. Nah, pisau itu ada karena ada objek yang membutuhkan pisau itu. Macam-macam, bisa benda keras, bisa benda lunak atau yang semisalnya. Ada objek. Sehingga alat itu diadakan karena akan difungsikan untuk sebuah objek. Kira-kira. Antum terlalu normatif bahasanya. To the point saja loh. Lah iya itu ke tadi. Kita bahasa kampung aja, jangan bahasa tinggi-tinggi sekali. Ini bahasa akademis ini. Baik. Seterima ada objek. Kasih aja, kalau hadiah itu mudah, kasih aja lah. Nah. Keluar nahwu sharaf.
Antum tahu enggak latar belakangnya? Hah? Latar belakangnya bahasa Arab mulai rusak. Yang pertama keluarkan ilmu dhabt. Ilmu dhabt yaitu baris, titik. Orang Arab dulu tanpa baris, tanpa titik enggak salah bacanya. Kita hari ini dapat baris, dapat titik. Harakat, maaf. Bahasa Nusantara. Harakat. Kalau titik tahu? Alhamdulillah. Kalau namanya aja banyak titik, Mbak Titik. Banyak Mbak Titik di sini kita ya. Tapi kalau baris nggak tahu ya. Padahal sering baris berbaris. Harakat. Jadi orang baru keluar ilmu ini ketika kemampuan sudah tidak seperti orang dulu lagi. Demikian juga seorang memahami. Dulu dengan Al-Quran hadis langsung paham. Sekarang Al-Quran hadis belum juga paham. Sehingga keluar lagi ilmu-ilmu baru seperti yang disebutkan semalam, ilmu ushul fiqh, qawaidul fiqh, dan tarjih, nasikh, mansukh dan sebagainya. Ya sebenarnya kita lebih banyak pelajari alat daripada mencari ilmunya. Makanya ilmu orang dulu karena langsung ke ilmunya banyak. Kalau kita muter-muter dulu di alatnya. Ya dah dapat alat, tidak dapat pula objeknya. Alat tidak punya, tapi langganannya nggak ada. Apa sebab? Habis menghafal nahu, habis menghafal sharaf, akhirnya bahasa Arab tidak pandai. Ya dah. Jadi kita di pondok dulu, datang orang Arab ke pondok, guru kita nengok aja dia mencatat salah. Berapa harakat yang salah? Itu banyak salah harakatnya tadi itu katanya. Harusnya dhammah tapi dibuat sukun katanya. Ya kan orang Arab kan Pak sakin taslam. Sakin taslam. Terus kita bilang sama buya kita, kenapa enggak buya perbaiki tadi? Enggak pandai saya cara menyampaikannya. Karena dia enggak pandai bahasa Arab. Akhirnya alat juga enggak digunakan. Sama. Dalam ilmu usul fiqh banyak juga ahli di usul fikih, tapi karena tidak pernah digunakan untuk mengaji fikih, akhirnya sering juga salah pasang. Kadang-kadang kaidah ma la yatimmul wujubu illa bihi falaysa biwajib bercampur dengan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sehingga dengan demikian ada yang mengatakan orang Islam harus kaya semua. Apa sebab? Zakat wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Akhirnya yang miskin-miskinnya dosa semua. Nah, padahal di situ yang melakukan kaidah ma la yatimmul wujubu illa bihi falaysa biwajib dan seterusnya. Oleh itu ikhwani billah, di sini terasa kembali bahwa menghidupkan hadis, khususnya yang berisi hadis. Kami ketika review kurikulum saya tawarkan kita hendak membentuk para ahli metodologi hadis, para pemikir hadis, atau orang yang berilmu hadis. Kita buka jurusan ilmu hadisnya. Kalau nak bentuk yang berilmu hadis, bukan berwawasan hadis, kan beda yang berwawasan dengan yang berilmu. Ini konsepnya. Sederhana sekali. Yaitu materi Al-Quran dan hadis harus paling banyak. Saya tawarkan 8 semester. Karena kita belajar 8 semester. Kalau di sini berapa Ustaz hadis? 8 ya? Berarti sudah mengadopsi kurikulum kita di Madinah. Alhamdulillah beruntung lah kalian ya, Masya Allah. Kalau di sana masih belum bisa diinikan. Sebab apa? Banyak materi-materi MKDU yang harus diakomodir. Kemudian materi-materi lain yang bersifat ke pemerintahan dan sebagainya. Kemudian belum lagi nomenklatur lainnya yang harus disesuaikan. Ala kulli hal. Tapi kalau kita nak membentuk para pemikir, orang-orang yang berwawasan hadis ini. Kalau kita melihat di sini hafalan hadis berapa semester? 150. Masya Allah. Masya Allah. Tamam. Sampai 250.
Masya Allah. Semuanya mencapai target. Alhamdulillah. 10%. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ya saya coba juga menaikkan dari biasanya angka-angka 15 hadis satu semester. Coba arba'in saja. Dari sekian puluh mahasiswa yang mencapai target 40 itu tidak ada. Tidak ada. Rata-rata di bawah 20 dan tidak jarang di bawah 10. Kalau gitu gimana kita nak menjadi ahli hadis? Habis itu nanti ambil S2, S3 di hadis, yang dicarinya mengkritisi Sahih Bukhari. Iya. Kemudian ada yang bilang ternyata ulama hadis kita belum mensyarah hadis secara komprehensif. Tentu kita tanya, kalau sempat depan Ustaz FH ditanya, ya kan? Dah tamat Fathul Bari ini kan, gitu kan? Dah tamat Fathul Bari itu belum? Ternyata belum. Tahib, kitab tafsir dah berapa yang tamat? Nggak usah jauh-jauh, tafsir Jalalain saya sudah tahu tuh belum? Ternyata baru tafsir Jalan Lain yang apa? Jadi walhasil, gimana nak mengatakan dia nak mengkomparasikan, membandingkan ulama tapi tidak pernah mengetahui ilmunya para ulama itu. Oleh itu sekali lagi ini juga membuktikan bahwa pembelajaran hadis harus tetap dihidupkan, baik secara formal maupun informal. Kadang-kadang yang informal ini lebih berkesan. Ini terus terang pengalaman saya di Madinah. Mungkin pengalaman boleh berbeda. Ya, pengalaman mungkin tidak sama. Saya katakan bahwa ilmu hadis yang saya dapatkan duduk di majelis seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tadi, itu lebih banyak teringat sekarang yang melekat daripada yang diambil secara acak tadi. Karena di fakultas dulu memang sistem paket kami di awal-awal ya dokter ya. Tapi setelah itu ada SKS lagi setelah itu. Wa ma adraka ma SKS. Nah, ala kulli hal. Kami beruntung masih sistem paket ya satu dulu. Di paket. Artinya memang walaupun tak, kalau bahasa kampung saya enggak mome. Paham kali mobenya dah. Enggak memas. Enggak betul-betul habis semuanya, tapi sebagian besarnya setiap bab itu dilalui. Ya misalnya dalam bab ini sebagian besar hadisnya dibacakan, yang tidak semuanya, tapi ditutupi dengan materi yang lain. Oleh itu ikhwani fillah, para peserta secara khusus, saya tidak akan mendefinisikan hadis lagi karena semuanya sudah matang itu. Yang kedua, kalaulah dulu para sahabat Nabi SAW mereka langsung di bawah pendidikan Nabi SAW, tidak satu pun mereka yang menguasai seluruh hadis Nabi SAW. Kalaulah semester Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Abi Syaibah, Muslim, At-Tirmizi, mereka yang menghafal ratusan, bahkan Imam Ahmad menghafal 1000 hadis, 1000 hadis, alf. Nah, dia tidak terlalu tinggi bunyinya. Begitu nasnya kan, kata Ustadz ayat harus kita hormati ta'zimun nusus. Nah, jadi alfi hadis. Ini 1000 hadis. Imam Syafi'i katakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan. Tidak saya ketahui satu orang pun ulama
ahli di sunnah Nabi SAW yang menguasai seluruh sunnah, menguasai seluruh sunnah. Faminhum man yuhitu bi mu'dhamiha aw sa'iriha, wa minhum man yuhitu bi aktsariha, wa minhum man yuhitu bi aqalla mimma yuhitu ghairuh. Fa idza jumi'a ilmu hadha illa ilmi hadha la ta'zubu sunnatun minas sunan. Apabila dikumpulkan ilmu yang ini dengan yang ini, digabungkan, sehingga tak satu pun sunnah yang hilang dari umat ini. Oleh sebab itu, kalaulah mereka yang begitu menguasai, tidak sempurna 100% kuasa ilmu terhadap sunnah yang dia lakukan, apalagi kita ini. Nah, mereka subhanallah masih tetap mencari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, sampai ada yang berjalan seperti kita Uqbah bin Amr al-Ansari yang berjalan ke Syam, atau yang Abu Ayyub yang berjalan sampai ke Mesir, berjalan 1 bulan menanyakan hadis, 1 hadis, sampai di Mesir dapat hadisnya, balik lagi, nggak istirahat dulu. Saya datang bukan untuk istirahat, saya datang bukan untuk istirahat. Kalau kita insyaallah datang ke Jember, ditanya pertama sekali di mana view yang bagus untuk berselfie ini. Jadi kalau penelitian kita kan itu sehari selfie, sehari kunjungan pejabat, sehari oleh-oleh, habis itu ada laporan fisik. Mereka enggak sempat duduk dulu istirahat, enggak, saya bukan datang untuk istirahat. Nah itu mereka. Bagaimana dengan kita hari ini yang pengetahuan kita yang sangat minim terhadap ini. Juga punya alarm. Yang saya percaya alarm saya bukan situ. Ala kulli hal. Waktu berlalu. Tapi masih banyak itu. Masih banyak, aman. Saya akan selesai, aman. Demikian juga dengan para ulama-ulama tabi'in. Mereka, ya kita ketahui, terus mencari para sahabat. Kalau mereka bertemu dengan para sahabat, yang dicarinya apa coba? Misalnya Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, ketika mereka sedang berada di musim haji, barangkali kita bisa bertemu dengan sahabat Nabi. Apa yang mereka cari? Nak bertawasul, nak cium tangan, tabarruk. Dan mereka ingin bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW. Ini yang dicarinya dari sahabat. Kalau ada syekh datang, yang kita cari apa? Ngalap berkah. Jadi karena ilmu itu kaum muslimin adalah yang paling berharga, sebab tidak ada orang yang berilmu yang bisa dijatuhkan oleh siapapun. Kalau yang orang yang punya kekayaan bisa dijatuhkan, orang yang punya jabatan bisa dijatuhkan, tapi kalau orang berilmu tak bisa dijatuhkan. Yang apalagi ilmu tentang sunnah Nabi SAW, karena akan tetap terjamin. Yang namanya sunnah itu akan tetap terjamin sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Diriwayatkan dengan banyak riwayat. Syekh Hafiz Al-Hakami mengumpulkan riwayat-riwayat ini dalam satu kitab, Al-Hadits Al-Waridah fi Ta'ifatul Mansurah, wal Hadits Al-Waridah fil Jama'ah, wal Hadits Al-Waridah fil Hadits atau fil Firqati An-Najiyah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang dicari dari sahabat adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Karena hadis Nabi itulah warisannya. Dan warisan itulah yang membuat mereka tinggi, membuat mereka selamat, membuat mereka bahagia. Seolah-olah mendapatkan Nabi langsung.
Nah, ini yang harus dihidupkan dalam pengajaran-pengajaran hadis kita. Bukan hanya sekedar Nabi bersabda, hanya sekedar memuaskan intelektualitas kita, tapi juga harus mengisi spiritualitas dan moralitas kita. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan oleh para sahabat atau seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim, sahih dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, sehingga ketika mereka belajar Quran bertambah beriman. Inilah yang makna ta'zim yang disebutkan oleh Dr. semalam, itu ta'zim. Apa sebab? Tidak mungkin saya memikirkan lagi apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang diperintah oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pertama afsahul Arab, paling fasih berbahasa Arab. Kapan dikatakan seseorang itu fasih? Bila dia mampu menjelaskan apa yang diinginkan dan pendengar cepat paham. Kalau ternyata Nabi dah jelaskan tambah tidak jelas, berarti Nabi tidak fasih. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun yang menguasai seluruh bahasa Arab selain Nabi SAW. Sama sunnah tak ada yang menguasai kecuali Nabi SAW. Hikmahnya apa? Sebab kalau ada ulama yang menguasai seluruh sunnah, berarti dia Nabi. Maksum dia, tak ada salah. Makanya Allah jadikan ini tidak dikuasai oleh siapapun kecuali Nabi SAW. Demikian juga bahasa Arab. Tak ada yang menguasai bahasa Arab semuanya kecuali Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Taib. Kemudian ini disambung oleh ulama-ulama setelahnya. Mereka tabi'in juga mencari para tabi'in. Dan lihat, mereka paling banyak belajar dari cara gurunya daripada bicara gurunya. Banyak bicara, mereka lebih banyak belajar dari cara gurunya daripada bicara gurunya. Artinya dari adabnya daripada hadyunya. Sebagaimana dulu generasi pertama belajar dari Nabi SAW daripada cara Nabi dan bukan dari kebanyakan dari bicara Nabi SAW. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan yang selanjutnya kita memang butuh kepada hadis Nabi SAW, khususnya di zaman ini, di mana di zaman lemahnya ittiba kepada Nabi SAW, lemahnya ittiba Nabi SAW, seperti yang saya sebutkan di mukaddimah tadi. Ya, sekarang antum nak ikut ulama atau ikut Nabi? Ya ikut ulama lah Ustaz. Subhanallah, ikut ulama. Kan ulama ini kan juga pewaris Nabi. Oke, baru saya tunjukkan ulama mana yang akan ikuti, Syafi'i, Malik, Ahmad dan seterusnya, atau ikut ustadz yang antum katakan. Dia tidak sebutkan. Kadang-kadang yang dimaksud ulama itu ulama jenis tertentu, kadang ulama jenis tertentu yang tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Nah, yang ini yang harus juga sampai, yang harus diterapi oleh kita, khususnya para mutakhassisin bil hadis, dan tentu saja memerlukan kesabaran. Tadi saya katakan, jangan kalau berdebat jangan terlalu nampak urat leher kita timbul. Kadang-kadang bersitegang itu cepat putusnya. Ya, diperlukan kesabaran tadi, napas yang panjang. Kadang-kadang harus mengeliling dulu, ya, mengeliling dulu. Karena mendaki jalannya, kalau jalan mendaki begini, kehabisan tenaga kita. Jadi kalau lagi harus berkeliling. Ustaz ya, agak pandai-pandai sedikit. Jadi jangan misalnya masuk ke suatu tempat, awalnya ada kajian lalu dilarang. Tapi yang baiknya masuk ke suatu tempat, awalnya dilarang, setelah itu dibuka pengajian. Itu yang paling harus kita ketahui. Sebab ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah SWT, sebagian seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadaz zaman zamanur rifq.
Zaman ini zaman ar-rifq. Apa sebab? Lianna aktsara al-muslimin fi jahlin an dinih. Sebagian besar umat Islam hari ini jahil terhadap agamanya. Ya kalau antum orang jahil, antum jahili, dia lebih jahil lagi. Makanya kita yang berilmu, khususnya tentang sunnah Nabi SAW, jangan sampai berlaku seperti orang yang tidak berilmu tentang sunnah Nabi SAW. Nah, dari sekecil-kecil amalia kita. Kadang-kadang amalan yang kecil, tapi bagi mereka sungguh berharga dan menjadi daya tarik tertentu. Ada yang hanya melihat dari sisi siapa ya? Sisi apa namanya? Ketika makan kita, lalu kita bersihkan tangan misalnya dengan dijilat. Kemudian setelah itu tempat kita makan itu dibersihkan. Subhanallah. Bagi orang, sebagian kita makan kita, meja makan ada yang bersihkan nanti, sah petugas. Tapi enggak. Alangkah baiknya kita juga membersihkan tempat kita. Supaya apa? Satu contoh baik bagi yang lain. Dari situ dia tertarik, akhirnya mulai mengikuti kita. Nah kalau sudah begitu, dapat tuh seperti itu, yakin dia ternyata belajar hadis itu menghasilkan sentuhan-sentuhan yang menarik. Akhirnya hal-hal besar pun insya Allah akan mudah diterima. Baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan secara ringkas, mungkin dikembangkan dalam sesi selanjutnya atau oleh Ustaz Haikal nanti setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Dr. Desmond Yahya Ma'ali LCMA. Dan ini adalah sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan bagi jamaah sekalian atau peserta seminar untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan. 1, 2, 3. Taib ya. Akhwat 1 dan ikhwan 2. Sebutkan nama, asal dan jurusan boleh ya. Taib. Ya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Bayu Rizky Fahrizain dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Asal dari Bangko. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. 3 mungkin. 2 saja. 2 saja. 2. 6. Yang pertama Ustaz, berkaitan dengan kisah yang telah antum ceritakan tadi Ustaz. Bagaimana sikap kita jika sekiranya kita mungkin sebagai pengurus masjid yang mendapati mungkin ada sebagian para akademisi berkaitan dengan ulum hadis yang itu berasal dari sebagian institusi Islam yang notabene mungkin tidak atau kurang berkompeten dalam masalah ilmu hadis. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mengisi kajian dan menebarkan syubhat-syubhat. Ini yang pertama Ustaz, bagaimana sikap kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ucapan yang antum ucapkan tadi bahwa orang berilmu itu tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Apakah di sana ada istitsna, pengecualian seperti halnya mungkin bisa dijatuhkan lagi dengan orang berilmu? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita tampung dulu Ustaz pertanyaannya. Taib ya. Yang kedua silakan tadi. Naam, antum dari pojok tuh. Yang asatizah tanyanya via saat makan bareng aja Ustaz. Taib. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Nama Muhammad Adam Subrata Sibuan, asal dari Medan, Sumatera Utara. Prodi ilmu hadis. Yang ingin ana tanyakan adalah, kita tahu bahwasanya banyak dai-dai ataupun ustadz-ustadz yang mengajar para masyarakat, baik itu di masjid ataupun itu ketika mengisi kajian-kajian yang berada di selain masjid gitu. Ketika para dai-dai ini menyampaikan sebuah dalil
baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mengucapkan lafaz asli dari hadis tersebut, langsung mengatakan yang artinya, padahal mereka mengetahui bahwasanya hadis ataupun lafaz itu yang aslinya, tapi tidak mengatakan bahasa Arabnya itu, namun mengatakan bahasa Indonesianya langsung, yang menggunakan alasan bahwasanya ingin mempercepat waktu atau mereka bisa paham semuanya gitu, Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita dan apa pendapat antum tentang pertanyaan Ana ini? Mungkin hanya ini yang Ana pertanyakan. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Ahwat, silakan dia. Nah, ya. Assalamualaikum, jazakumullah khairan sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Ana izin menanyakan, tadi Ustadz menyebutkan bahwasannya salah satu sebab kemunculan ilmu alat adalah karena pemahaman dan kemampuan penuntut ilmu zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Oleh karena itu, sekarang ini kami perlu banyak mempelajari ilmu alat untuk mencapai ilmunya sendiri, seperti misalkan mustalah hadis untuk hadis. Nah, terkadang semakin mempelajari ilmu alat yang banyak dan mendetail, kadang terasa kita semakin tidak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu masih sedikit, sehingga semakin tidak berani untuk mengajarkan atau menyampaikan ke masyarakat atau orang-orang sekitar. Pertanyaan saya, mungkin dari Ustadz bisa memberikan nasihat atau tips bagaimana supaya kami sebagai penuntut ilmu pemula ini bisa tetap berkiprah di masyarakat, menyampaikan apa yang telah kita ketahui, namun dengan cara yang tetap benar. Kurang lebih begitu. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz, ada 3 pertanyaan, 3 orang penanya. Baik, Fadal Ustaz. Fikum, Pak. Terima kasih. Pertama saudaraku Rizky, bagaimana kita menyikapi sebagian yang katakanlah pakar tadi ya, pakar di bidang ilmu-ilmu tertentu, baik di hadis, di fikih dan sebagainya, yang suka menebarkan syubhat. Pertama saya tanggapi, yang nama syubhat itu pasti punya dalil. Soal tidak berdalil tidak jadi syubhat ya. Karena dia minal ishtibah, iltibas bainal haqqi wal batil. Dan syubhat hukum asalnya dijauhi sampai terang bagi kita mana di antara keduanya yang kuat. Karena Allah, Nabi katakan innal halala harama bayin wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Selamat agamanya, selamat kehormatannya dengan menjauhi syubhat. Tahu bahwa itu syubhat, kan masalahnya antum tahu tidak dia syubhat atau tidak. Kalau antum tahu dia syubhat berarti antum di atas dia levelnya. Kan berarti sudah menilai bahwa dia syubhat, berarti antum sudah punya ilmu. Bersyukurlah pada Allah karena kita sudah punya ilmu. Tapi kalau belum tahu itu syubhat, berarti belum punya ilmu kita. Jalannya juga jauhi yang namanya syubhat. Syubhat itu memang harus ditinggalkan sampai kita mengetahui mana di antaranya yang jelas, yang benar. Ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi ada yang tahu, ada yang tidak. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ada di antara hadis yang zahirnya ta'arud wa ikhtilaf, indal ahli ilmi biha bayyinatun wadihah. Menurut sebagian ulama jelas, tapi bagi sebagian mukhtalifah.
Jadi kontradiktif. Nah, kalau tidak jelas berarti tidak syubhat lagi. Oleh sebab itu bagaimana menyikapinya? Ya kalau antum tahu itu syubhat, tinggalkan. Kalau seandainya antum tahu bahwa dai itu ahli syubhat, ya tinggalkan. Karena memang yang namanya syubhat itu sangat berbahaya memang. Hati kita ini lemah. Nah, dan lagi pun tidak ada paksaan antum harus belajar dengan ini terus, kan tidak ada paksaan. Itu belajar kemanapun silakan. Tentu yang kita ingin yang namanya yang bersih daripada asyawaib. Terus kemudian orang berilmu itu tak ada yang bisa menjatuhkan. Maksudnya bukan saling menjatuhkan, tidak. Salah paham. Artinya orang berilmu itu tidak ada mantan ulama, kan tidak ada. Semua mereka akan tetap diangkat Allah SWT, walaupun di mata umat, di mata masyarakat mungkin direndahkan. Seperti para Nabi alaihissalam. Nabi kita alaihissalam di Makkah sampai di Taif direndahkan orang. Tapi apakah beliau rendah dengan itu? Ya tidak, ini saya maksudkan. Orang berilmu tak akan pernah rendah. Imam Ahmad sampai disiksa, sampai kencing darah, di penjara, di tahanan rumah, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh ngajar dan sebagainya. Hina, tidak rendah. Itu yang harus masukkan. Tidak bisa dijatuhkan dengan apapun. Karena apa yang angkatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fisiknya iyalah, tidak apa-apa. Nah. Kemudian menyebutkan hadis dengan terjemah dari saudaraku Muhammad Nasution tadi, Adam Nasution. Hasibuan, halak kita, masya Allah. Dari mana? Sidempuan Medan, Siantar, masya Allah. Hah? Ya, halak kita. No. Oh no. Baik, hadis dengan terjemah ini mirip dengan hadis riwayat bil makna, ke sana lebih dekatnya. Tidak lafaz, Anda hafal lafaznya, maka diriwayatkan dengan makna. Selama makna itu la yuta'abbadu biha, afwan, lafaz itu la yuta'abbadu bihi, lalu dia menyampaikan dalam konteksnya, menyampaikan pelajaran yang terkandung dalamnya, wallahu a'lam, tidak ada masalah yang saya ketahui. Sebagaimana riwayat hadis bil makna itu dibolehkan selama tidak merubah maksud yang diinginkan. Masya Allah, dalam masalah ini memang ikhtilaf dan riwayat hadis bil makna banyak ikhtilafnya. Sampai kalau saya salah ingat 18 pendapat dalam masalah ini. Saya menemukan masalah yang paling banyak ikhtilafnya kayaknya masalah riwayatul hadis bil makna. Baik. Tapi kalau hafal dengan lafaznya mungkin pasti lebih diutamakan, karena ini lafaz dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Mereka saking menghormati hadis itu. Kita lihat Imam Malik kalau sedang bersandar dia akan duduk tegak kalau menyampaikan hadis. Biasanya kalau majelis tahdis dia pakai pakaian yang terbaik dan juga berwudu. Walaupun ini tidak wajib memang. Mungkin dia belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia dulu pernah junub, lalu dia berjalan sama Nabi, teringat waktu itu sedang tidak suci, dia pergi. Tidak ngasih tahu ke Nabi SAW, pergi mandi, setelah itu balik bergabung dengan Nabi. Tanya Nabi SAW, kemana tadi Abu Hurairah? Dia bilang, saya tadi tidak suci ya Rasulullah, jadi bagi saya kurang srek kalau berjalan bersamamu dalam keadaan tidak suci. Walaupun sebenarnya tidak juga diwajibkan bersuci. Abdurrahman bin Mahdi juga seperti itu. Diriwayatkan juga dari Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Mereka juga menyampaikan hadis dalam keadaan bersuci. Begitu ta'zimnya. Bagaimana dengan menaatinya? Mendengar saja mereka ta'zim, apalagi menjalankan perintah tadi. Rumusnya seperti tadi yang saya katakan secara eksplisit tadi. Kita meyakini kalau sudah dari Allah dan Nabi SAW, jangan pikir-pikir lagi. Nah, pikir-pikir lagi melahirkan keraguan. Karena berita dari Nabi itu pasti benar. Seperti Abu Bakar ketika itu datang berita, tidak coba oleh Abu Jahal membuat Abu Bakar ragu dengan melakukan analisa logika. Tapi Abu Bakar bilang kalau Nabi Muhammad yang bilang pasti benar. Nah, yang ketiga dari saudari kita tak menyebutkan nama tadi ya. Tak perlu tahu namanya kan? Tak perlu, Ustaz. Kemunculan ilmu alat itu memang tidak bisa dipungkiri, memang karena
semakin lemah kita dalam berilmu. Karena ibarat kalau boleh saya mengilustrasikannya seperti mesin. Antum beli motor baru, enggak pernah keluar alatnya kan? Motor baru, enggak pernah punya motor baru. Enggak pernah? Enggak kan? Sering. Iya, kalau masih baru enggak rusak, enggak keluar alat. Kapan keluar alat? Ketika rusak. Udah mulai nanyakan alat. Semuanya ilmu itu datang, ilmu alat maksud saya, memang untuk memagar dari kerusakan. Dulu di zaman Nabi, hadis, tidak ada yang berdusta seperti kata Anas, laisa minna man yakzib. Tidak ada kami yang pandai berdusta. Tapi di saat hari ini, ketika saya pernah kuliah, saya tanya, contoh dosa kecil, saya bilang, dusta katanya. Ya, ada yang menjawab, contoh dosa kecil, dusta. Berarti dusta itu sudah jadi dosa kecil. Orang jahiliyah dulu dusta. Kalau jadi pejabat, jadi pemimpin, dusta. Kalau sekarang, kalau sekarang nampaknya harus pandai kamuflase. Oh enggak jadi gitu. Oleh sebab itu maka saya enggak mau jadi pemimpin sekarang. Ya sekarang, besok enggak tahu. Ya sekarang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tidak ada yang pandai berdusta, maka tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Sah? Tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian hafalan mereka, masya Allah, sekali dengar langsung hafal. Kalau kita 1000 kali dengar langsung lupa. Makanya kita perlu gadget ini, perlu gadget ini. Oleh itu memang ilmu alat itu. Nah tadi katanya semakin belajar ilmu alat semakin tidak pede kita menyampaikan ilmu. Kalau gitu tinggal karena alatnya habil ilmunya. Iya, ilmunya sekarang baca Quran, baca hadis. Kita tidak punya alat, ya, karena rusaknya bahasa kita, rusaknya pemahaman kita. Apalagi kita datang dari berbagai latar belakang, berbagai latar belakang yang mungkin sudah membawa suatu hukum musbaq. Satu keputusan keyakinan tertentu sebelumnya. Datang ayat Al-Quran, datang hadis Nabi, tidak serta-merta bisa diterima. Maka disitulah dikeluarkan alat. Mana alat yang benar, mana alat yang tidak benar. Perlu qawaid, usul, qawaidul fiqh dan sebagainya. Nah kalau semakin tidak pede menyampaikan ilmu itu bukan hanya dengan seminar, bukan hanya dengan dialog, bukan hanya dengan ceramah, bukan dengan kajian. Kita bersikap islami secara Islam syar'i itu sudah dakwah luar biasa. Mampu tidak berubah di tengah gempuran subuhat dan syahwat yang banyak. Kita tetap istiqamah, tegar. Itu sudah luar biasa. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang rusak. Kayak sekarang di mana kita nak cari lingkungan yang murni tidak rusak, kan bayang. Ya kecuali dalam kampus kita misalnya bisa kita buat Islamic Village misalnya, kampus Islami, Madani misalnya. Tapi di tempat-tempat yang mungkin tidak. Nah, sanggup enggak kita? Ya di tengah gempuran dari kiri dan kanan itu tetap istiqamah, tak berubah. Berarti antum sudah berdakwah. Antum sudah berdakwah. Nah, sehingga seperti kata semalam lagi kan, bahwasanya kalau kita dikritik orang, berarti kita pantas untuk diperhatikan. Jadi kalau sering kita dikritik orang, berarti pantas untuk diperhatikan. Ada yang bilang, yang mengkritik saya di medsos, katanya omong kosong Dr. Dasman. Ya. Kalau saya bilang kalau omong kosong kenapa ditanggapi? Berarti omongannya berisi. Maka saya tidak tanggapi, dia sendiri sudah ini. Makanya lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Fir'aun. Ya, inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun. Dibilang Nabi Musa gila. Sah? Kemudian disebutkan lagi bagaimana jasanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak jawab, oh saya tidak gila dah on, tidak ada dijawab gitu. Sebab Fir'aun sendiri sadar bahwa Nabi Musa tidak gila. Sebab apa? Kalau gila kenapa dia panggil? Paham enggak? Orang gila boleh dikasuskan?
Tonton kayak nggak pernah kerjanya. Di sini kan sering terjadi sekarang orang melakukan kesalahan tiba-tiba jadi gila dia. Supaya nggak kena jeratan hukum. Nah sekarang Fir'aun memanggil Musa untuk dihukum atau untuk enggak apa-apa? Untuk dihukum kan? Iya. Makanya Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila, maka Nabi Musa tidak jawab. Apa sebab? Ini tuduhan sudah terjawab sendiri oleh tindakan Fir'aun yang memperkarakannya. Yang memperkarakannya. Orang gila kan mungkin diperkarakan. Nanti kepala hakim dipukulnya nanti. Nah, oleh sebab itu, maka yang seperti ini perlu dijawab. Bilang kosong, nak bilang bodoh, nak bilang dan sebagainya, tidak usah dijawab. Sebab apa? Ini mubazir. Tidak perlu ditanggapi. Sebab yang sudah tadi antum sudah bacakan tadi sudah S3, masa bodoh kan mungkin kan? Iya. Cuman salah boleh. Orang pintar boleh salah. Sesat boleh. Orang cerdas boleh tersesat. Kenapa dia tersesat? Tersesat satu karena dia belum tahu. Yang kedua sudah tahu tapi tidak mau tahu. Sah? Kita kesasar di jalan. Dua sebab. Satu karena nggak tahu. Yang kedua karena tahu tapi tidak mau. Tidak mau tahu. Orang tidak ngasih tahu nih jalan sini macet, ada banjir, saya tidak mau tahu. Tidak mau tahu, akhirnya tersesat. Terkurung dia di situ. Jadi ada orang yang sudah tahu, dhalla ala ilm, sesat kan ilmu. Banyak. Tanya orang yang tersesat karena Quran itu ada syahwat, ada syubhat. Jadi saudari bertanya, nanti sudah tampil dengan syar'i, kemudian bersikap, semakin belajar di SDI semakin berbakti pada ayah dan ibu, semakin sering bersedekah, sering macam-macam lah. Ya, tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran, semakin tertib, sudah lebih dari dakwah. Tadi saya katakan, membersihkan piring di rumah makan, bukan maksud seluruh piring rumah makan, tidak, saya paham benar. Piring kita selesai makan, kita susun, kita tidak ada yang yang jatuh-jatuh itu kita lap dan sebagainya. Itu sudah dakwah tanpa antum bicarakan, tanpa antum bincang-bincang. Antum lewat misalnya di suatu pekuburan sambil berjalan dengan orang tidak tahu kan, dia bilang assalamualaikum ahlad diyar. Ada doanya Ustaz. Bertanya dia, itu dakwah juga. Sah? Naam, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Masyaallah. Singkat tapi nanti malam insyaallah ngisi lagi Ustaz ya. Nanti malam. Ada tapinya? Tapi bagus, masyaallah. Barakallahu fikum ya. Takut salah lagi saya ya. Baik ya. Jadi dakwah bukan hanya apa yang disampaikan Ustaz ya, tapi perilaku, adab dan juga apa yang dicontohkan dalam diri itu juga termasuk dakwah Ustaz ya. Barakallahu fikum, dan semoga ini bisa dipraktekkan bersama ya bagi yang hadir di sini insyaallah. Tapi Ustaz terima kasih sekali lagi, dan Ana minta tadi dua yang bertanya, boleh Ustaz yang memberikan hadiah Ustaz? Iya, hadiahnya ada Ustaz, nggak usah mengeluarkan dari isi tas antum. Nggak usah ya. Taruh lagi dulu. Silakan. Baik, boleh silakan tadi yang dari Medan dan dari Bangka. Oh, Bangko. Beda. Bangko. Oh, tetangga Ustaz. Masya Allah. Fadal silakan. Ini pengurus masjid. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Baik. Silakan tadi. Satu lagi. Adam dari Medan, Fadal. Silakan menghadap ke sana. Hadiah. Hadiahnya agak sedikit ringan Ustaz. Nah, berikan kali Ustaz, tapi ada isinya. Masya Allah. Nah. Masya Allah.
Ustadz Dasman mohon berkenan tetap di tempat Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Belum ya. Kita undang Ustadz Nur Ihsan untuk memberikan piagam penghargaan mewakili kampus STD Imam Syafi'i Jember, penghargaan kepada pemateri kita telah hadir dan juga memberikan materi dalam Seminar Nasional Hadis 2022. Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Ustadz Dr. Nur Ihsan. Diambil lagi. Dauro Ilmiah Islam Jember dan Jakarta. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah. Dosen UIN Suska Riau. Pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Sabtu sampai dengan Senin 2 sampai dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 sampai dengan 28 November 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Sabtu 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 26 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi'i Jember, Jalan MH Tamrin, Gang Kopodang nomor 5, Geladak Pakem, Jember. Studi Hadis Orientalis, syubhat dan jawabannya. Ahad 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 27 November 2022 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Al-Mizan, Jalan Gabus 2, Rawamangun. Agar tak seperti mereka, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Senin 3 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 28 November 2022 Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begini saja bisa begitu. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ingin seperti mereka. Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji T, Komplek Bulog Blok A23, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Konsultasi Islam, Fokus STDI Imam Syafi'i, Saudi TV, KM TV, Hak TV, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, Datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.